Shalom teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kepada kalian firman Tuhan supaya kita bisa renungkan dalam setiap hidup kita. Baik teman-teman, firman Tuhan yang saya akan bagikan itu yang terambil dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ke-12. Firman Tuhan berkata, "Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita." Amin. Jadi ayat ini sangat bagus kita renungkan dalam setiap kita. Jadi teman-teman, siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Jadi apakah kita mengenal diri kita sendiri? Ya, apakah roh di dalam kita itu berasal dari Allah atau tidak? Mari kita pertanyakan dalam setiap doa kita, teman-teman. Ya, jadi firman Tuhan ini mengatakan dengan tegas, "Sebab siapakah di antara manusia yang tahu apa yang ada di dalam diri manusia selain roh manusia yang ada di dalam dirinya sendiri. Demikian juga tidak ada seorang pun yang tahu apa yang di dalam diri Allah selain roh Allah." Ayat ini mengandung makna yang sangat kuat, ya, bahwa kita ini secara alami tidak dapat memahami hal-hal yang rohani atau bersifat ilahi itu secara pemikiran kita tanpa bantuan Roh Kudus. Jadi peran ini sangat penting. Roh Kuduslah yang menuntun kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi manusia hanya bisa memahami hal-hal yang bersifat manusiawi tanpa bantuan Tuhan. Artinya manusia bisa memahami egonya itu, manusia itu bisa ada keirihan hati terhadap teman-temannya sendiri. Jadi manusia yang bisa memahami hal-hal yang bersifat manusia itu tidak mengenal Tuhan, atau disebut dengan tidak percaya Tuhan itu ada. Shalom teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan kepada kalian firman yang kita renungkan pada setiap pergumulan kita. Jadi pasti kita akan ditemui masalah-masalah yang berat untuk kedepannya. Jadi apapun kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, marilah saya mengajak kita untuk semua dulu diam di kaki Tuhan, berdoa supaya kita diberikan petunjuk oleh Tuhan. Apa sih maksud tujuan kita hidup di dunia ini? Jadi saya akan membagikan kepada kalian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ke-12. Firman Tuhan mengatakan, "Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita." Firman ini sangat bagus untuk kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, teman-teman, karena firman ini sudah bilang roh di dalam diri kita itu roh berasal dari Allah Bapa. Jadi kita bisa merenungkan supaya kita diberi petunjuk apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, ayat ini menekankan sekali lagi, sebab siapa di antara manusia yang tahu
apa yang ada di dalam diri manusia selain roh manusia yang ada di dalam diri sendiri, demikian juga tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam Allah selain roh Allah. Ayat ini mengandung makna yang sangat kuat, yang artinya secara sudut pandang kita, manusia secara alami tidak dapat memahami hal-hal yang rohani tanpa bantuan Roh Kudus. Manusia hanya bisa memahami hal-hal yang bersifat manusiawi tanpa bantuan Roh Kudus. Nah, artinya kayak gitu teman-teman. Jadi Roh Kudus ini memberikan pencerahan kepada kita untuk memahami kebenaran ilahi dan kehendak Tuhan. Jadi ibaratnya kalau kita pergi dalam kegelapan, misalnya kita keluar malam tapi kita tidak punya alat-alat. Misalnya kita pergi ke rumah kita itu tidak ada lampunya, gelap gulita. Jadi kita berpikir apa yang bisa supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa pergi keluar gitu. Jadi artinya kita butuh alat untuk bisa keluar rumah. Yang mestinya kita butuh senter supaya menerangi jalan kita. Jadi teman-teman, dalam pernyataan tersebut saya mengartikan bahwa betapa pentingnya Roh Kudus dalam diri kita supaya kita tahu kehendak Tuhan itu lebih baik daripada roh-roh yang tidak berada dalam diri Allah. Jadi saudara sekalian, kita dapat menekankan dalam diri kita, pribadi-pribadi kita untuk bergumul. Jadi ayat ini juga menekankan pentingnya peran Roh Kudus dalam membuka pikiran dan hati manusia untuk memahami kehendak Allah. Roh Kudus membantu kita memahami kebenaran-kebenaran ilahi yang tidak bisa dipahami oleh kebijaksanaan manusia hanya dengan semata. Artinya, Roh Kudus penting. Bagaimana kita mencari Roh Kudus? Kita berdoa, duduk diam di kaki Tuhan supaya kita bisa mengenal akan kehendaknya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus yang daripada Allah. Jadi apalah artinya kita di dunia ini tanpa mencari kehendak Tuhan? Jadi kita harus berpikir bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita ini hanya sementara di dunia ini. Marilah saya mengajak kita supaya kita lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan, supaya kita diberkati. Jadi sebenarnya kita harus memahami apa yang menjadi firman ini. Firman ini sangatlah kuat dalam diri kita. Jadi sebenarnya roh Allah itu, roh dalam diri kita itu berasal dari Allah. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi